Perkenalkan, nama saya Wiradana Manik dengan NIM 1020-250-30 dari kelas MSDM 25A. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 sampai bab 10 mengenai teknik negosiasi. Yang pertama itu sifat negosiasi. Dasar-dasar dan konsep fundamental dari negosiasi. Negosiasi ini adalah sebuah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan baik yang sama maupun bertentangan dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan. Ada dua teknik negosiasi. Yang pertama itu bargaining distributif atau tawar-menawar distributif. Situasi ini di mana gain satu pihak adalah loss bagi pihak lain, sering disebut win-lose. Yang kedua itu ada bargaining integratif, yaitu tawar-menawar integratif, di mana pihak-pihak berusaha memperbesarkan kue secara bersama-sama sehingga kedua belah pihak ini bisa mendapatkan nilai lebih yang dikenal sebagai win-win. Negosiasi ini adalah keterampilan hidup yang mengelola konflik, mengalokasikan sumber daya, dan menciptakan nilai dalam hubungan pribadi dan profesional. Peran pihak yang terlibat sebagai pencari solusi yang memiliki BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, dan Reservation Point, titik batas bawah. Bab kedua yaitu strategi negosiasi dan perencanaan. Perencanaan adalah kunci kesuksesan dari sebuah negosiasi. Strategi pendekatan menyeluruh digunakan untuk mencapai tujuan dalam negosiasi. Pada bab 2 ada tabel yang dijelaskan, yaitu tabel perbandingan antara strategi kompetitif atau distributif dan strategi kolaboratif atau integratif. Kalau strategi kompetitif ini tujuan utamanya adalah memaksimalkan hasil sendiri, informasi dijaga kerahasiaannya, sikap saling tidak percaya. Sementara kalau strategi kolaboratif ini tujuan utamanya itu solusi win-win, informasi dibagi secara terbuka, saling percaya, dan kooperatif. Perbedaan terletak pada sikap terhadap informasi, dirahasiakan dan dibagi, serta tujuan itu menang sendiri atau menang bersama. Alasannya itu tanpa perencanaan negosiasi menjadi reaktif. Perencanaan membantu Anda menentukan tujuan BATNA, reservation point, dan koneksi yang diberikan. Peran perencanaan ini sebagai arsitek yang memetakan jalannya negosiasi sebelum itu dimulai. Bab ketiga yaitu BATNA, reservation point, dan zona persetujuan. Konsep paling kritis dalam mempersiapkan dan mengevaluasi tawaran definisi. BATNA atau bisa kita bilang Best Alternative to a Negotiated Agreement, alternatif terbaik yang dapat kita lakukan jika negosiasi itu gagal. Kemudian reservation point atau titik batas, nilai terendah yang masih dapat kita terima dari sebuah kesepakatan ditentukan oleh kekuatan BATNA kita sendiri. Kemudian ada ZOPA atau Zone of Possible Agreement, rentang atau area antara reservation point kedua belah pihak di mana kesepakatan dapat dicapai. BATNA ini adalah sumber kekuatan kita. Semakin kuat BATNA, semakin besar daya tawar Anda. Mengetahui ZOPA membantu Anda atau membantu kita mengarahkan negosiasi ke area yang memungkinkan kesepakatan. Peran BATNA ini sebagai jaminan atau jalan keluar yang mencegah kita menerima kesepakatan yang buruk. Bab 4, taktik negosiasi distributif. Taktik negosiasi distributif, cara memaksimalkan share atau value dalam situasi zero sum. Anchoring atau jangkar, taktik membuat penawaran pertama untuk menjangkau atau mempengaruhi persepsi pihak lain tentang nilai yang wajar. Ada perbedaan antara anchoring dan penawaran biasa. Anchoring adalah penawaran pertama yang disengaja dan seringkali ekstrim untuk menggeser ZOPA secara psikologis. Dalam situasi kompetitif, memahami taktik ini penting, baik untuk menggunakannya maupun untuk bertahan darinya. Peran negosiator sebagai pihak yang berusaha mengontrol frame atau sudut pandang negosiasi. Bab 5, strategi dan taktik negosiasi integratif. Taktik dan strategi, cara menciptakan nilai tambah dan memperluas kue sehingga pihak merasa menang. Kepentingannya, kebutuhannya, keinginan, kekhawatiran, dan ketakutan mendasar yang melatar belakangi posisi seseorang. Perbedaan posisi dan kepentingan, yaitu posisi adalah apa yang Anda inginkan. Contoh, saya ingin cuti 5 hari, kepentingannya adalah karena saya perlu menghadiri pernikahan saudara. Dengan memahami mengapa, solusi lain bisa muncul, misalnya kerja lembur sebelum berangkat. Alasan negosiasi integratif, membangun hubungan jangka panjang dan seringkali menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan bagi semua. Peran negosiator sebagai pemecah masalah dan kolaborator. Bab 6, persepsi, kognisi, dan emosi. Poin pentingnya yaitu faktor psikologis internal yang mempengaruhi proses negosiasi. Bias kognitif itu kesalahan sistematis dalam pemikiran yang mempengaruhi penilaian dan keputusan. Kemudian pada bab ini ada tabel yang dijelaskan, yaitu tabel berisi berbagai jenis bias kognitif. Contoh isi tabel. Yang pertama itu framing effect, keputusan dipengaruhi oleh cara informasi disajikan. Misalnya 90% sukses versus 10% gagal. Confirmation bias, kecenderungan untuk mencari dan mempercayai informasi yang menginformasi keyakinan kita sendiri. Kemudian ada anchoring bias, terlalu bergantung pada informasi pertama yang diterima.
Alasannya, emosi dan bias dapat menggugurkan penilaian rasional, menyebabkan penyesalan pasca negosiasi. Kemudian peran emosi. Emosi dapat digunakan sebagai taktik, tetapi emosi yang tidak terkendali dapat merusak negosiasi. Contoh dalam sehari-hari karena confirmation bias. Seorang manajer yakin bahwa proposal dari departemen A pasti buruk selama rapat. Dia secara tidak sadar hanya menyoroti kelemahan proposal tersebut dan mengabaikan kebaikannya. Bab 7. Komunikasi. Komunikasi dalam negosiasi adalah pertukaran komunikasi. Komunikasi efektif yaitu kemampuan untuk menyampaikan dan menerima informasi, baik verbal maupun non-verbal dengan jelas untuk memfasilitasi pemahaman bersama. Ada perbedaan antara mendengar aktif dan mendengar biasa. Mendengar aktif melibatkan upaya untuk memahami, mengkonfirmasi, dan merespon inti dari apa yang dikatakan lawan bicara. Misalnya dengan paraphrasing, bukan hanya menunggu giliran bicara. Kemudian alasannya yaitu komunikasi yang buruk adalah akar dari kebanyakan kesalahpahaman dan kegagalan negosiasi. Peran negosiator sebagai komunikator dan pendengar yang aktif. Contoh dalam sehari-hari dalam rapat tim, Anda mengatakan jika saya memahami dengan benar, kekhawatiran Anda adalah kita kekurangan waktu untuk menguji suatu fitur, bukan pada fitur itu sendiri. Apakah benar? Ini adalah paraphrasing untuk memastikan kepahaman kita. Bab 8. Kekuatan dalam negosiasi. Poin penting dari bab ini yaitu sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pihak lain. Kekuatan atau power, yaitu kapasitas untuk mempengaruhi perilaku pihak lain untuk mengikuti keinginan kita itu sendiri. Perbedaan antara kekuatan posisional dan kekuatan informasional. Posisional berasal dari jabatan atau peran, misalnya itu CEO atau manajer. Jika informasional berasal dari kepemilikan informasi atau keahlian yang dibutuhkan. Alasannya itu memahami sumber kekuatan yang memungkinkan kita untuk memperkuat posisi kita dan membaca posisi lawan. Peran sumber daya sebagai dasar untuk membangun pengaruh. Bab 9. Hubungan kepercayaan dan etika. Poin penting dari bab ini yaitu aspek hubungan interpersonal dan moral dalam negosiasi. Kepercayaan atau trust yaitu keyakinan positif bahwa pihak lain tidak akan bertindak secara opportunistis. Etika yaitu prinsip-prinsip moral yang membedakan yang benar dan yang salah. Ada perbedaan antara teknik negosiasi yang etis dan tidak etis. Yang etis yaitu menonjolkan kelebihan produk kita atau persuasi. Jika tidak etis itu menyembunyikan cacat produk yang berbahaya atau bisa dikatakan penipuan. Alasannya yaitu kepercayaan adalah fondasi untuk negosiasi integratif dan hubungan jangka panjang. Etika ini membimbing perilaku dan melindungi reputasi. Peran kepercayaan sebagai pelumas yang mempermudah pertukaran informasi dan pencarian solusi bersama. Bab 10. Negosiasi internasional dan lintas budaya. Poin penting pada bab ini yaitu kompleksitas negosiasi ketika melibatkan perbedaan budaya. Budaya dapat kita bilang sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan perilaku yang dianut oleh suatu kelompok. Pada bab ini ada tabel yang dijelaskan, yaitu tabel perbandingan dimensi budaya. Contoh isi tabelnya itu yaitu individualisme versus kolektivisme. Apakah identitas berdasarkan pada saya atau kita? Kemudian jarak kekuasaan tinggi versus rendah. Sejauh mana masyarakat menerima ketidaksetaraan kekuasaan. Kemudian konteks tinggi atau konteks rendah. Seberapa banyak makna disampaikan secara implisit maupun eksplisit. Alasannya, asumsi dan gaya negosiasi yang efektif di satu budaya bisa jadi tidak efektif atau bahkan ofensif di budaya lain. Peran budaya mempengaruhi segala hal, mulai dari komunikasi, pembangunan hubungan, hingga pengambilan keputusan. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan dari bab 1 hingga bab 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.